Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan diskusi kita yang sudah dilaksanakan, yang mengenai judul menerapkan nilai-nilai kejujuran dalam sebuah profesi dan dunia kerja. Di sini kita ada 7 anggota. Yang pertama Eliza, yang kedua Elizabeth, yang ketiga Faisal, yang keempat Hafiz, yang kelima Imelsa, yang keenam Intan, dan yang terakhir saya sendiri, Irna. Berikut ini adalah pemaparan dari diskusi kita. Selamat menyaksikan. Pengertian kejujuran. Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau mengatakan hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi atau fakta. Jujur atau kejujuran mengacu pada aspek karakter, moral, dan berkonotasi atribut positif dan berbudi luhur seperti integritas, kejujuran, dan keterus-terangan, termasuk keterus-terangan pada perilaku dan beriringan dengan tidak adanya kebohongan, penipuan, perselingkuhan, dan lain-lain. Selain itu, kejujuran berarti dapat dipercaya, setia, adil, dan tulus. Hadis tentang kejujuran dari Abdullah ibnu Mas'ud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waalaikum bisadaqi fa inna sadqa yahdi illal birri innal birri yahdi illal jannah." Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, hendaklah kamu selalu jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Secara umum, jujur merupakan sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Yang artinya, seseorang dapat dikatakan jujur jika ia mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan sebenar-benarnya, disertai tindakan yang seharusnya. Menurut ahli Muhammad Mustari, pengertian jujur adalah sesuatu perilaku manusia yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai seorang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Seorang yang menanamkan sifat jujur akan mendapatkan manfaat baik dalam hidupnya, antara lain perasaan yang tenang, terbiasa bertanggung jawab, dijauhkan dari perilaku melanggar norma, dan dapat dipercaya orang lain. Beberapa contoh sifat jujur dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari ranah keluarga sampai lingkungan masyarakat yang luas. Contoh dalam keluarga adalah memberitahukan hasil ujian sekolah kepada orang tua dengan sebenar-benarnya, meskipun hasil ujian mendapat nilai yang buruk. Mengembalikan uang belanja yang diberikan oleh orang tua, dan berterus terang saat melakukan kesalahan. Di lingkungan sekolah, sifat jujur dapat ditemukan saat mengerjakan tugas atau ujian tanpa mencontek, mengembalikan buku perpustakaan tepat waktu, dan berkata jujur terhadap teman-teman maupun guru. Sementara dalam lingkungan masyarakat, contoh sifat jujur
bisa dalam bentuk mematuhi rambu lalu lintas di jalan, tidak menyewa petugas kepolisian saat sedang ditilang karena kelalaian diri sendiri, dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya saat ada yang bertanya alamat di jalan. Berpegang teguh pada kejujuran adalah suatu sifat yang jarang dimiliki seseorang. Dengan hanya kejujuran, seseorang bisa menjauhi sifat bohong dan berkhianat. Berikut 10 cara menjadi orang yang jujur. Yang pertama, berterus teranglah. Yang kedua, refleksi diri. Yang ketiga, jangan ragu. Yang keempat, berhenti membandingkan diri sendiri. Yang kelima, mengubah kebiasaan diri. Yang keenam, menjadi lebih baik. Yang ketujuh, membumbui cerita. Yang kedelapan, berhenti membuat orang lain terkesan. Yang kesembilan, menjadi bijaksana. Yang kesepuluh, memaafkan diri sendiri. Perilaku jujur dalam kehidupan dan maknanya menurut Al-Quran. Jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuatu berita yang diterima dengan cara disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang fakta atau yang benar, itu termasuk jenis perilaku jujur dalam kehidupan ini. Seperti contoh menepati janji. Dan sebagai umat Islam, kalau kita udah berniatan untuk menepati janji, itu harus dilaksanakan. Karena apa? Ya karena ini kejujuran dalam kehidupan. Dan kita harus ngomong apa adanya. Gak boleh di analisa. Seperti harusnya gini malah jadi gini. Harusnya tuh orangnya tuh nggak korupsi malah dijadikan korupsi. Itulah gimana caranya kita yang harus menjaga perkataan kita sendiri. Jadi kita harus memelihara perkataan kita sendiri dan menjaganya untuk berkata yang lebih baik dan jujur. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, sebab apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Terdapat dalam kitab Matius 5 ayat 37. Kejujuran berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengatakan sesuatu yang benar. Benar dalam arti apa yang diungkapkan sesuai dengan realitas, atau apa yang ada dalam realitas itulah yang diungkapkan melalui pernyataan. Seseorang apabila setelah ia mencuri, lalu ditanya dan ia menyangkal, itu berarti ia tidak jujur. Disebut tidak jujur karena apa yang dikatakannya tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Kejujuran sebagai pedagang. Sebagai seorang pedagang yang baik harus dapat menanamkan sifat jujur dan amanah pada dirinya. Seperti contoh, ada seseorang yang ingin membeli wortel 1 kilo dan seorang pedagang tidak diperbolehkan untuk mengurangi timbangannya. Harus sesuai dengan yang diminta pembeli tersebut, karena jika seorang pedagang menanamkan sifat jujur pada dirinya akan berdampak positif pada dirinya dan dagangannya semakin hari semakin ramai karena dapat dipercaya orang banyak. Sedangkan seorang pedagang yang tidak jujur lambat laun akan sepi dan berkurang.
orang yang ingin membeli dagangannya. Hal tersebut tercantum juga dalam sebuah hadis yang berbunyi, pedagang yang jujur dan memegang amanah atau terpercaya akan bersama para nabi, sadiqin orang-orang yang jujur, dan para syuhadi. Hadis riwayat Tirmizi. Kejujuran sebagai seorang pedagang. Sebagai seorang pedagang harus dapat menanamkan pada dirinya sifat jujur dan amanah. Seperti contoh, ada seorang pedagang wortel dan ada yang ingin membeli wortel sebanyak 1 kilo. Sebagai pedagang yang jujur dan amanah, harus menimbang wortel tersebut sejumlah yang diminta dan tidak mengurangi timbangannya sama sekali. Karena dengan adanya sifat jujur yang ditanamkan pada diri seorang pedagang berdampak positif pada dirinya. Hal tersebut tercantum juga dalam sebuah hadis yang berbunyi, pedagang yang jujur dan memegang amanah atau terpercaya akan bersama para nabi, sadiqin atau orang-orang yang jujur, dan para syuhadi. Hadis riwayat Tirmizi. Hal tersebut harus sangat perlu ditanamkan pada diri seorang pedagang, karena jika seorang pedagang tidak memiliki sifat amanah dan jujur yang ditanamkan pada dirinya, lambat laun akan sepi pembeli karena sering berbohong saat menjual dagangannya. Jujur terhadap kelemahan. Salah satu bentuk integritas adalah dengan kejujuran. Integritas adalah kejujuran dalam dunia kerja, termasuk mengakui kelemahanmu. Jika kamu tidak bisa melakukan suatu pekerjaan, jangan berpura-pura kalau kamu bisa kalau kau aslinya tidak bisa. Sebagai contoh, kamu bertanggung jawab untuk membuat konten promosi suatu produk tetapi editing bukanlah hal yang kamu kuasai. Selama prosesnya kamu mengalami kesulitan, maka selanjut mengerjakannya dengan resiko yang sangat mengecewakan perusahaan dan klien, dan atau memberi tahu atasanmu bahwa kamu memerlukan bantuan yang dapat memperlancar keseluruhan pekerjaanmu. Jadi intinya, kalau kamu tidak bisa melakukan hal yang sudah menjadi kewajibanmu, lebih baik kamu serahkan pada orang yang lebih ahlinya atau senior, agar hasilnya tidak mengecewakan perusahaan atau klien. Lalu, di dalam dunia kerja harus membeli integritas yang kuat, karena integritas yang kuat akan menolak kita dari hal-hal buruk, godaan-godaan dari klien-klien yang nakal atau curang-curang, seperti dengan adanya pungli dan lain-lain. Jadi kamu mempunyai jiwa yang berintegritas tinggi akan membuat dirimu ke depannya menjadi manusia yang lebih baik, patuh terhadap hukum, sadar akan pentingnya berbakti kepada nusa dan bangsa. Menutupi kelemahan akan menjadikan kita tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu yang pada prinsipnya dapat menimbulkan kerugian pada diri kita sendiri. Orang sukses adalah orang yang mau mengakui kekurangan atau kelemahan pada dirinya sendiri. Dengan kejujuran tersebut merupakan ciri orang yang berhasil. Jadi, kalau mau jadi orang yang berhasil, harus berani mengakui kelemahannya atau kekurangan pada dirinya, supaya orang yang lebih ahli atau lebih senior bisa menuntun kita menuju jalan yang benar atau mengajari kita untuk menjadi yang lebih baik lagi.
Kejujuran sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam segala hal. Selain tentu saja kerja keras, usaha, dan nasib baik atau keberuntungan yang kita miliki, dengan demikian kita harus meyakini bahwa kejujuran sangatlah penting dalam kehidupan kita. Kejujuran harus menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari semua aktivitas yang kita jalani di kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, masyarakat, agama, nusa, bangsa, terutama di dalam pekerjaan. Kita harus memiliki sifat kejujuran, terutama kita harus jujur terhadap kelemahan diri kita sendiri. Kejujuran harus menjadi sifat yang sudah mendarah daging pada diri kita, karena pada dasarnya ia merupakan sumber segala kebaikan pada diri kita sendiri. Dampak orang tidak jujur akan menimbulkan beberapa dampak negatif. Berikut beberapa hal yang dapat terjadi jika kita tidak jujur, yaitu pertama, melahirkan kecemasan dan perasaan tidak tenang pada diri kita sendiri. Ketika tidak jujur, seseorang akan berpikir cara untuk menutupi kebohongan dengan membuat orang lain percaya. Melahirkan kecemasan dan perasaan tidak tenang. Ketika tidak jujur, seseorang cenderung gugup, lemas, gelisah, dan stres. Semakin banyak kebohongan yang ia lakukan, maka ia akan semakin stres yang didapat. Lalu kedua, menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Jika kita terlihat atau banyak dibuktikan oleh orang lain bahwa kita sering tidak jujur, maka kepercayaan orang-orang lain tersebut akan sedikit demi sedikit akan menghilang. Lalu yang ketiga, bisa dijauhi oleh orang sekitar. Jadi orang mana yang mau berteman dengan orang yang tidak jujur? Pasti orang yang tidak jujur akan dijauhi, karena memiliki teman yang selalu tidak jujur akan dapat merugikan. Kejujuran sebagai karyawan perusahaan. Dalam perusahaan, kejujuran karyawan merupakan salah satu hal terpenting karena kejujuran karyawan adalah salah satu pondasi penting dalam kemakmuran dan kemajuan perusahaan. Berikut contoh perilaku sikap jujur sebagai karyawan perusahaan. Yang pertama, mengerjakan tugas atasan dengan baik. Ketika atasan memberikanmu tugas, itu merupakan tanggung jawab yang harus kamu selesaikan dengan baik. Yang kedua, menjalankan tugas dan bertanggung jawab. Contohnya, sebagai karyawan divisi marketing, maka kamu bertugas untuk memperkenalkan produk kepada calon konsumen. Itu merupakan tanggung jawabmu untuk melakukan banding dan membentuk citra positif perusahaan. Yang ketiga, memberitahu alasan sebenarnya ketika berhalangan hadir. Jangan mengada-ngada dan mencari alasan yang tidak ada sangkut pautnya dengan ketidakhadiranmu. Yang keempat, tidak menjelekkan nama perusahaan di media sosial. Sebagai warga negara yang baik, kita harus melakukan atau menjadikan media sosial itu dengan sebaik mungkin. Sekian diskusi dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.